Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Desti Rahmayanti dengan NIM 0574308849. Saya asal dari UT Palembang, yang dimana di sebelah saya bersama Bapak Hafiz sebagai staf kearsipan Kota Palembang, dan saya mengunjungi di kediaman beliau saat ini. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai Kota Palembang tempo dulu. Baik Bapak, saya langsung saja memberikan pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana awal berdirinya Kota Palembang, Pak? Baik, Mbak. Palembang tempo dulu merujuk pada sejarah panjang Kota Palembang yang dimulai dari era Kerajaan Sriwijaya, yang dimana sebagai pusat perdagangan besar. Kota Palembang ini dikenal sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, yang keberadaannya dibuktikan adanya prasasti kedudukan bukit yang ditemukan pada 16 Juni 682 Masehi pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Palembang memiliki ibu kota kerajaan Sriwijaya, yang dimana kerajaan yang kuat di Asia Tenggara, dikenal sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemudian Kota Palembang ini dikenal sebagai kota seribu sungai, yang bermuara Sungai Musi, yang menjadi pusat kehidupan dan perdagangan zaman Sriwijaya. Kemudian masa kolonial, setelah keruntuhan Sriwijaya, Palembang menjadi bagian dari Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-17 hingga ke-19, sebelum akhirnya berada di kendali pemerintah kolonial Belanda, yang menghapuskan kesultanan tersebut pada tahun 1825. Pada saat itu, kemudian dari jejak peradaban masa lalu Palembang bisa dilihat dari situs arkeologis, bangunan kuno, dan artefak museum Bella Putradewa. Kemudian Palembang sudah berkembang menjadi kota metropolitan modern sampai hari ini. Baik Bapak, saya ingin menanyakan pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana perkembangan Kota Palembang sampai sekarang, Pak? Mohon dijelaskan, Bapak. Oke, perkembangan Kota Palembang sudah melalui sejarah panjang dari pusat kerajaan Sriwijaya sampai jadi kota modern seperti sekarang, yang dimana Palembang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di Sumatera Selatan. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sudah mulai merata, serta Palembang dikenal akan warisan budaya yang ikonik seperti Jembatan Ampera dan makanan yaitu pempek. Baik Bapak, untuk pertanyaan nomor 3, apakah warisan budaya Palembang itu masih ada tersimpan sampai sekarang? Mohon dijelaskan Bapak. Baik, warisan budaya Palembang mencakup berbagai aspek, mulai dari kerajinan tradisional seperti kain songket Palembang dan ukiran kayu, sampai arsitek khas Palembang seperti rumah limas dan rumah rakit. Dan rumah rakit sudah dikenal sebagai warisan budaya nasional yang telah dilestarikan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ada Museum Bala Ratu Dewa yang menyimpan koleksi prasejarah Kerajaan Sriwijaya seperti prasasti kedudukan Bukit Arca budaya sampai baju kerajaan Sriwijaya ada di museum tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah ada pesan dan kesan untuk pesan-pesan untuk para muda-mudi di Palembang
mengenai Kota Palembang. Apakah ada pesan yang harus Bapak sampaikan? Baik. Jelaskan. Pesan untuk anak muda di Kota Palembang adalah teruslah semangat, jangan apatis, dan beranilah berkontribusi nyata untuk kemajuan Kota Palembang. Memanfaatkan potensi lokal dan berkolaborasi dalam pembangunan Kota Palembang ini, Mbak. Baik Bapak, terima kasih atas wawancara mengenai Kota Palembang. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.